Puji Tuhan, kita kembali untuk beribadah. Hari ini dalam gereja kita rayakan sebagai Minggu Reformasi. Tadi pagi kita berbicara tentang suatu prinsip utama di reformasi, yaitu kita dibenarkan karena iman. Reformator yang utama itu adalah Martin Luther. Tapi reformator generasi yang kedua itu adalah John Calvin. Ya, mereka sama-sama hidup di abad yang ke-16. Kalau dilihat dari tanggal mereka lahir, nah mereka punya perbedaan sekitar 26 tahun. Jadi Martin Luther membuat sebuah terobosan yang membawa gereja kembali kepada kebenaran, kepada prinsip utama tentang iman. Tapi John Calvin akan memberikan landasan kepada gereja ya untuk lebih mengerti ya tentang kedaulatan Tuhan ya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi John Calvin ini adalah bapak reformasi generasi kedua dan dia mempunyai pengaruh yang sangat besar ya di dalam gereja-gereja reform. Kalau Martin Luther dia di Jerman, dia meninggalkan gereja-gereja yang kita sebut gereja-gereja Lutheran. Ya di Indonesia itu seperti HKBP, HKI, dan lain-lain. Tapi John Calvin, dia di Prancis, di Swiss, dan dia meninggalkan gereja-gereja disebut gereja-gereja reform. Dan nanti kita juga melihat ya teologi reform ini sangat berperan dalam gerakan Puritanisme di Inggris dan juga di gereja-gereja Presbyterian. Nah, kita ada gereja Alkitab Presbyterian, jadi doktrin kita itu diambil dari pengajaran John Calvin ini. Nah, itulah sebabnya sore ini saya pikir baik kita belajar satu dua hal dari John Calvin ini, ya supaya kita juga bisa menangkap ya semangat dia di dalam komitmen dalam perilaku dan juga kesungguhan dia di dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan ditulis oleh Paulus ini berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Apa yang dimasukkan dengan kalimat ini oleh Rasul Paulus? Dia meminta supaya jemaat di kota Filipi dan mereka semua yang membaca surat yang dia tulis ini, supaya mereka mengikuti teladan dia. Dan juga mengikuti teladan mereka yang hidupnya sama seperti Paulus ya dan para pekerja yang merintis gereja-gereja pada masa awal ya sejarah kekristenan. Dan ayat ini mengatakan satu hal kepada kita, bahwa ada hal-hal baik yang perlu kita contohi, kita teladani dari para pemimpin kita. Dan di Minggu Reformasi adalah baik kita melihat kembali
tentang kehidupan dari John Calvin dan melihat hal-hal baik apa yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari tokoh reformasi ini. Ya. Nah, tentu kalau kita membaca biografi dia, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Tapi sore hari ini kita hanya akan lihat 3 hal yang saya rasa perlu untuk kita teladani dengan baik. Nah, yang pertama kita mulai dulu yang melihat garis besar hal-hal yang penting di dalam kehidupan John Calvin. Supaya kita punya satu bayangan, ya kira-kira seperti apa kehidupan dia jalani. Nanti kalau kita lihat 3 pelajaran dari hidupnya ini. Nah, ini ada timeline kehidupan John Calvin, lahir tahun 1509. Ya. Jadi 26 tahun lebih muda dari Martin Luther di sebuah kota kecil di Noyon, Prancis. Ya. Prancis ya waktu itu tentu masih dipengaruhi oleh gereja Katolik. Nah, seperti sampai sekarang pun Prancis masih sangat dikuasai oleh gereja Katolik. Ya. Lahir 1509 di Noyon, tapi dia belajar ke Paris, ya, ke ibu kota. Di abad-abad itu, Paris itu adalah sumber kebudayaan. Ya. Dan dia mempunyai kesempatan yang begitu baik, dia belajar di Paris. Tahun 1528, 1529, dia mulai kuliah hukum di Orleans dan di Biarritz. Itu berarti sekitar usia 20 tahun. Ya. Lalu di tahun 1533 ada hal yang penting terjadi. Reformasi yang dimulai di Jerman itu sudah menyebar sampai ke Prancis. Dan Paris ibu kota tentu mempunyai pengaruh yang besar sekali. John Calvin ini tentu dia sudah banyak mendengar dan lebih daripada sekedar mendengar, dia juga mengikuti dan mempelajari tulisan-tulisan Martin Luther, juga dari Erasmus. Ya, Erasmus salah satu tokoh reformasi juga di Jerman, ya, sahabatnya Martin Luther. Dan dia pelajari tulisan mereka karena dia kan generasi kedua. Jadi di atas sudah banyak hal yang terjadi dan dia sudah pada prinsipnya itu menerima ya apa yang diajarkan oleh reformasi di Jerman ini. Nah, di tahun 1533, waktu usianya 24 tahun, di Universitas Paris, rektornya seorang bernama Nicolas Cope. Dia akan membuat atau memberikan sebuah ceramah sebagai rektor universitas. Dan John Calvin ini yang menyusun pidatonya. Jadi dalam pidato itu John Calvin dia mengutip dari Martin Luther, mengutip dari Erasmus, sehingga oleh universitas yang waktu itu masih di bawah pengaruh Katolik, ini dianggap jelas-jelas telah mau melakukan reformasi, ya, mau melawan. Sehingga setelah ceramah atau pidato tersebut, baik John Calvin maupun temannya Nicolas Cope ini harus melarikan diri. Nah, itu yang terjadi. John Calvin berpindah tempat
Dan di tahun 1536, di usia 27 tahun, masih sangat muda, untuk membela, untuk menunjukkan apa sesungguhnya doktrin atau keyakinan mereka yang terlibat di dalam pembaharuan gereja. Maka dia menulis sebuah buku Teologia Sistematika, menguraikan pokok-pokok iman ya dari gereja yang sedang mereka perbaharui ini. Dan tulisannya itu disusun, tadi disebut sebagai The Institute of the Christian Religion, 1536. Usianya baru 27 tahun. Calvin adalah seorang yang sangat terdidik. Dari masa sangat muda, dia sudah sangat tekun di dalam belajar. Bahkan kalau kita baca buku biografinya, dia kan dari daerah kecil, Noyon. Ketika mereka masuk ke kota, tiba di kota besar untuk belajar, teman-temannya pertama-tama akan melihat-lihat kota dulu, ya, main-main dulu. Tapi John Calvin, dia langsung duduk dan belajar. Itu John Calvin. Makanya di usia 27 yang begitu muda, dia bisa membantu gerakan reformasi di Prancis ini untuk menyusun ya sebuah buku teologi sistematika mereka. The Institute of the Christian Religion. Nah, buku ini masih dipakai sampai sekarang. Memang dia perbaharui. Seiring dengan waktu, dia menambahkan tulisan-tulisannya ini. Sehingga menjadi dua buku yang tebal pada masa sekarang. Di FEC, di sekolah kita di Singapura, Christian Institute of the Christian Religion, ini adalah mata kuliah 8 kredit. Ya, 4 semester. Dan guru kita, Pendeta Timotito, meringkas ya buku yang tebal ini supaya kami mahasiswa itu bisa lebih mudah untuk memahami isi buku yang tebal ini. Sampai sekarang itu masih dipakai ya untuk belajar teologi reform. Nah, tahun 1536 juga dia dibujuk oleh Farel untuk menetap di Geneva. 2 tahun kemudian dia dibuang dari Geneva dan pergi ke Strasbourg. 1540 dia mulai menerbitkan commentary, ada penafsiran, kita bahasanya sebut penafsiran, sebetulnya ada komentar, ya apa-apa yang mau dijelaskan, dan dia mulai dengan buku Roma. 1540 usianya 31 tahun, dia juga menikahi Adelaide Dibble, sebetulnya seorang janda dari seorang Anabaptis yang meninggal dunia. Nah, pada masa reformasi sangat menarik, ada gerakan Lutheran Jerman, lalu mereka di Swiss, di Prancis ini ada gerakan reform, tapi ada satu lagi, itu gerakan Anabaptis. Ya, disebut Anabaptis karena mereka harus membaptis ulang. Jadi mereka yang meninggalkan gereja Katolik oleh orang-orang ini harus dibaptis ulang kembali. Kalau di Lutheran dan di Reform, mereka tak membaptis ulang. Diterima. Tapi di kelompok yang satu ini, mereka tidak mau. Jadi harus dibaptis ulang. Maka kelompok itu disebut Anabaptis. Dan Anabaptis juga mempunyai sejumlah ajaran
yang kadang-kadang oleh Lutheran dan Reform ini dipandang berlebihan, sehingga dalam sejarah gerejanya juga ada sejumlah hal yang terjadi. Dia ada kelompok Anabaptis, tapi John Calvin dia menikahi janda dari seorang Anabaptis ini. 1541 dia diundang kembali ke Jenewa. 1559 dia dirikan sebuah akademi di Jenewa, sebuah sekolah tinggi ya untuk mendidik doktrin aliran reform ini dan menyebarkan para lulusannya ke berbagai daerah terutama di Eropa. Nah, itulah bagaimana caranya doktrin reform itu bergerak ya ke berbagai tempat. Dan 1564 di usia 55 tahun Calvin meninggal dunia. Ya masih sangat muda. Nah, ini adalah timeline ya, garis besar sejumlah hal penting yang terjadi di dalam kehidupan John Calvin. Banyak hal yang kita bisa baca ya tentang tokoh besar ini. Nah, sekarang kita mau melihat 3 pelajaran yang bisa kita tarik dari kehidupan orang ini. Nah, ini adalah sebuah emblem, sebuah gambar yang melambangkan semangat hidup John Calvin. John Calvin adalah seorang yang seluruh hidupnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sejak dia masih muda, sejak dia berkenalan dengan gerakan reformasi masih di Prancis ini, sampai nantinya dia meninggal dunia di usia 55 tahun, seluruh hidupnya itu hanya diberikan ya kepada pekerjaan Tuhan untuk memperbaharui gereja, terutama di wilayah Swiss dan Prancis ini. Tadi sudah saya sebutkan ya, bagaimana pada awalnya dia memilih untuk berdiri bersama dengan gerakan reformasi yang mengalir dari Jerman sampai ke wilayah Prancis ini. Dia bersedia meninggalkan segala yang dia miliki, studi hukumnya, prospek hidupnya yang baik, ikut di dalam gerakan reformasi, ya, dan harus meninggalkan Paris pada waktu itu. Ini adalah sebuah permulaan, tapi itu adalah sebuah langkah pertama, sebetulnya mengorbankan semua yang telah dia lakukan sejak masa kecil. Karena studi dia ada di bidang hukum. Tapi dengan dia memilih berdiri bersama para gerakan reformasi, dia telah tinggalkan semua yang telah dia usahakan sejak dia masih kecil, semua studinya itu. Kita baca kemudian ketika dia mau ke Strasbourg, dia melewati Geneva, datang ke Jenewa, dia sebetulnya mau ke Strasbourg untuk belajar. Dia ingin lebih memperdalam pemahaman teologianya. Kerinduannya adalah untuk belajar, untuk membela gerakan reformasi ini, ya, dengan memberikan landasan fondasi yang kuat di dalam firman Tuhan. Tapi kita baca dalam biografinya ketika dia ada di Jenewa, dan dia sebetulnya hanya mau menginap 1 malam di situ.
Tapi tokoh reformasi di kota tersebut, seorang bernama Farel, dia mendapat kabar bahwa John Calvin datang ke kota mereka. Maka dia datang bertemu dengan John Calvin dan minta supaya John Calvin menetap saja di Geneva, ya, untuk menolong gereja Geneva dalam melakukan reformasi gereja. Tapi John Calvin tujuannya adalah ke Strasbourg. Tujuannya adalah mencari tempat di mana dia bisa dengan tenang belajar. Dan dia tidak bersedia. Jadi dalam keadaan itu, biografinya mengatakan Farel ini, dia dengan keras dan mengatakan kepada John Calvin, ya, terkutuklah studi kamu ketika ada kebutuhan yang mendesak di Geneva, dan kamu tidak mau bantu. Nah, jadi perkataan atau kalimat tersebut itu begitu menyentak hati dia, dan dia jadi terhenti gerakannya. Dan dia tiba-tiba dia jadi sadar bahwa adalah baik dia tetap saja di Geneva ini, ya, untuk membantu gereja situ melakukan pembaharuan atau reformasi. John Calvin, dia sekali lagi kita lihat, karena kebutuhan gereja di Geneva ini, itu di Swiss, dia bersedia tidak melanjutkan apa yang dia melakukan dan memimpin gerakan reformasi di Swiss ini. Banyak pergumulan yang terjadi selama di Geneva, sampai akhirnya dia mendirikan satu akademi, ya, untuk mendidik mereka yang akan menjadi para pemimpin gereja-gereja reform. Dalam 30-an tahun pekerjaan reformasi ini sebenarnya dilalui John Calvin dengan susah payah. Karena seumur hidupnya John Calvin adalah seorang yang selalu dalam keadaan sakit. Jadi dia bukan seorang yang sehat, bukan seorang yang dalam kondisi optimal, ya, melakukan semua pekerjaan pembaruan gereja, dan menulis, dan mengajar. Karena biografinya itu menjelaskan pada kita begitu banyak sakit penyakit yang dia alami. Saya sebutkan saja beberapa hal, ya. Dia sakit wasir, ya, sakit wasir itu hampir tak bisa disembuhkan. Dia juga ada batu ginjal, penyakit kidney, penyakit ginjal. Dia juga ada asam urat. Dia juga sakit malaria. Dia juga mukanya juga kadang-kadang sakit tanpa penjelasan, seperti ada saraf otot itu yang terganggu. Dia juga ada namanya heartburn, bahasa Inggrisnya seringkali acid reflux. Bagian sini terasa perih dan panas sekali, bukan masalah jantung, tapi itu sangat mengganggu. Itu biasa berhubungan dengan pencernaan. Dia sakit lambung, migran, ya, migran yang hampir tak sembuh, insomnia, sulit tidur. Akhirnya dia meninggal karena TBC, tuberkulosis. Ini hanya sebagian saya sebutkan. Kalau dibaca biografinya, begitu banyak penderitaan badannya ini. Jadi bukan dalam keadaan yang optimal, dalam keadaan yang sehat, semuanya menyenangkan, dia melakukan semua pekerjaan ini. Tapi dalam kondisi tubuh dan kesehatan yang sesungguhnya buruk. Nah, inilah John Calvin.
Ya. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Maka lambangnya adalah sebuah hati yang dipersembahkan. Ini bukan orang pada masa sekarang yang menciptakan logo atau simbol ini untuk mengenang dia, bukan. Itu dari masa dia sendiri. Sebuah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bagi kita pengikut doktrin reform ini, kita juga harus meniru semangat John Calvin. Hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Dan hal apa yang kita kerjakan sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa, dan hal apapun juga kita harus mengerjakannya sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Hati kita adalah sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Jadi seperti kata kitab Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini pelajaran pertama dari John Calvin untuk kita. Hidup kita ini sepenuh-penuhnya adalah untuk Tuhan Yesus. Adalah milik Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau lihat hal kedua yang bisa kita pelajari. Kesukaan John Calvin dalam mempelajari firman Tuhan dan teologi. Karena firman Tuhan, Alkitab ini adalah wahyu Tuhan kepada kita. Apa yang harus kita ketahui tentang Tuhan Allah kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus hidup? Apa yang harus kita percayai? Semuanya itu ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini harus kita pelajari dengan baik. Kemudian dari Alkitab inilah kita melihat teologianya. Ya. Pokok-pokok iman yang bisa kita simpulkan dari kitab yang besar ini. Dan John Calvin memberikan hidupnya untuk mempelajari Alkitab ini dan mempelajari teologi dan mengajarkannya. Nah, ini adalah Institute of the Christian Religion yang dia tulis itu dalam bahasa Latin. Ya. Di usia 27 tahun waktu dia ada di Basel di Swiss, edisi pertama dalam bahasa Latin tahun 1536, edisi yang terakhir berarti sekitar 23 tahun kemudian. Itu edisi yang terakhir dan sudah dia lengkapi sampai tebalnya dikatakan 4 kali lebih tebal daripada yang pertama ini. Jadi kalau kita pegang yang bahasa Inggrisnya setebal ini, 2 buku ada di perpustakaan kita. Tapi sekarang online bisa kita baca juga. Diterjemahkan juga sudah dalam bahasa Indonesia dengan judul Institutio BPK yang terbitkan. Dia juga menulis commentary, penjelasan atau penafsiran untuk kitab suci.
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Inilah bentuknya. Kita juga ada satu set di perpustakaan. Tapi sekarang semua juga bisa dibaca secara online. 1540 dia mulai menulis, berarti di usia 31 tahun ya, dia mulai menulis. Dari perjanjian lama ada 39 buku, tapi dia menafsir 24 buku. Buku-buku yang tidak dia tafsir itu adalah buku sejarah setelah kitab Yosua. Jadi 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja, 2 Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, ya. Esther, Rut, Nehemia itu memang tidak dia tafsir. Dan juga literatur hikmat, yaitu Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu dia tidak tafsir. Ya. Jadi dari 39 kitab di Perjanjian Lama, dia menafsir 24 buah. Sedangkan di Perjanjian Baru, dari 27 buku, dia menafsirkan 24 buku. Kitab 2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, dia tidak tafsir. Jadi, dalam 30-an tahun, ya, dia belajar, hampir lebih dari 2/3 kitab suci itu dia berikan penafsirannya, memberikan penjelasan. Nah, sampai sekarang kita yang dari gereja Reform, kita masih membaca ya penafsiran dari John Calvin itu. Jadi untuk mengerti firman Tuhan, kita harus baca apa yang dikatakan John Calvin ya tentang ayat-ayat tersebut, supaya kita ngerti ya gereja Reform apa pandangannya tentang hal-hal yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Ini dua hal besar, tapi dalam masa pelayanannya dia banyak sekali menulis traktat, juga surat menyurat ya pada zaman dahulu. Mereka para teolog, para hamba Tuhan yang tersebar di berbagai daerah, mereka pakai koresponden, surat menyurat. Dan surat menyurat mereka bukan surat menyurat sekedar bertanya apa kabar, tapi membahas masalah, membahas doktrin, membahas pengajaran, membahas isu. Itu saya baca kemarin sekitar 3.000 lebih ya surat-surat seperti itu yang ada. Jadi orang ini, John Calvin, ada seorang sangat fokus dengan firman Tuhan dan teologi. Barangkali kita jadi hamba Tuhan pada masa sekarang, kalau membandingkan diri kita dengan John Calvin, kita harus menarik sebuah pelajaran. Mungkin kita kalau tak bisa duduk untuk belajar Alkitab dan teologi, ya, barangkali kita jauh sekali dari John Calvin. Ya. Orang ini benar-benar bisa duduk dan belajar, dan menulis dan mengajar. Jadi bagi kita yang melayani Tuhan, benar-benar harus mempunyai satu tekad ya untuk banyak gunakan waktu belajar kitab suci kita, biblika kita, dan teologi kita. Walaupun pelayanan mungkin perlu aktivitas, kita perlu bergerak, tapi jangan sampai waktu kita semua habis dalam banyak aktivitas dan menjauhkan kita dari kitab suci dan dari mempelajari teologi. Itu harus kita perhatikan. Dan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, harusnya kita sampai kepada satu kesadaran
bahwa kita juga harus lebih banyak mempelajari firman Tuhan. Karena semua yang dia tulis ini, apakah buku teologiannya atau buku penafsirannya, itu ditulis dengan satu kerinduan, dengan satu harapan untuk mengajar, berarti supaya jemaat belajar. Nah, jadi kita harus sebagai jemaat mau belajar firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, supaya seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini untuk yang menjadi hamba Tuhan. Paulus kata kepada Timotius, kamu harus berusaha supaya menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Tuhan. Dan tak usah malu. Kenapa? Karena bisa berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Artinya, kamu bisa menjelaskan makna firman Tuhan dengan tepat. Berterus terang bukan seolah-olah mau menipu, bukan. Tapi ini terjemahan. Maksudnya adalah, kamu harus bisa jelaskan firman Tuhan itu dengan tepat. Apa maksudnya itu harus tepat? Baru kita tidak malu di hadapan Tuhan. Baru kita bisa dibilang sebagai pekerja yang layak. Makanya saya bilang, benar-benar kita menjadi hamba Tuhan harus duduk dan belajar Alkitab kamu. Kemarin saya ketemu satu anak muda, mungkin 27-28 tahun juga. Baru selesai dengan MTH-nya. Tapi saya tahu kurikulum MTH-nya itu tentang apa. Tentang ekologi, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang komunikasi. Maka saya bilang sama dia, belajar Alkitab kamu. Biblika. Karena kepada jemaat yang dibutuhkan adalah kamu mengajarkan apa kata Alkitab. Jemaat tidak tahu dan tidak perlu tahu tentang ekologi, tentang ekonomi, tentang hukum. Mereka perlu tahu apa kata firman Tuhan. Biblika. Saya udah makin lama saya melayani, makin saya sadar. Akhirnya, Alkitablah yang penting. Alkitab penting. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari dengan benar dan diajarkan pada jemaat sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Sementara itu, datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, dari Mesir. Alexandria itu di utara Mesir. Ia seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Mighty in the scriptures. Bahasa Inggrisnya. Sangat mengerti tentang kitab-kitab suci. Kita harus mempunyai semangat seperti Apolos itu. Yang mau jadi hamba Tuhan. Harus mahir dalam soal-soal kitab suci. Ngertilah Alkitab ini isinya. Ya. Kemudian jemaat, kiranya kita juga punya satu kesadaran. Saya juga harus lebih banyak belajar
dan mengerti Alkitab ini. Nah, itu hal kedua kita pelajari dari John Calvin. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, sikap hati. Dia menulis demikian. Saya selalu sangat tertarik dengan perkataan Chrysostom. Chrysostom adalah seorang bapak gereja di masa awal-awal gereja. Chrysostom bilang apa? The foundation of our philosophy is humility. Landasan filsafat kita adalah kerendahan hati. Mereka sebut filosofi, ada cara pandang, cara hidup, cara berpikir kami adalah kerendahan hati. Chrysostom adalah seorang bapak gereja yang sangat penting. Mereka bilang dia itu adalah lidah atau mulut emas. Karena dia begitu pandai berkhotbah. Chrysostom. Dan dia bilang, fondasi kita, cara kita hidup, filosofi kita adalah kerendahan hati. Lalu Agustin bilang apa? If us, ditanya kepada Agustinus, what are the precepts of Christianity? Apakah ketentuan perilaku kekristenan? Ketentuan tentang perilaku kita, itu harusnya apa? Dan Agustinus akan menjawab, pertama, kerendahan hati, kedua, dan ketiga, kerendahan hati. John Calvin menunjukkan dalam hidupnya kerendahan hati itu. Dia diundang Farel untuk menetap di Jenewa untuk membantu pembaharuan gereja situ. Dewan Kota, ya semacam DPRD kita sekarang, Dewan Kota, mengundang dia untuk memimpin gerakan reformasi gereja, untuk membersihkan gereja dari unsur-unsur Katolik, untuk memperbaiki kehidupan moral sosial di masyarakat. Karena Jenewa mau menjadi sebuah kota reformasi, kota Protestan. Dan dia lakukan, dia buat ketentuan tentang tidak boleh minum anggur, tidak boleh berjudi, tidak boleh ada pelacuran. Dia buat ketentuan tentang sekolah-sekolah. Begitu banyak ketentuan dia buat untuk memperbaharui kehidupan masyarakat. Tapi mereka tak bisa terima. Makanya dia diusir dari kota itu. Dia diundang Dewan Kota untuk memperbaharui. Dia lakukan, mereka merasa terlalu ketat, tidak mau. Usir dia dari situ. Dan dia pergi ke Strasbourg, dan dirikan situ jemaat berbahasa Prancis. Dia tidak apa. Tapi kemudian mereka undang dia kembali lagi. Karena tidak bisa menangani kota itu. Dia pulang juga. Itu adalah kerendahan hati. Dia tidak merasa terhina. Tapi karena dibutuhkan, dia kembali lagi ke Jenewa. Dan sampai hidupnya, ya dia membantu reformasi di kota tersebut. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah hal yang harus kita tiru. Kenapa? Karena kerendahan hati juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Di Amsal 22:4 dikatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan,
kehormatan, dan kehidupan. Apa yang akan kamu peroleh supaya seorang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi dari banyak hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan John Calvin yang hanya 55 tahun ini, untuk sore hari ini 3 pelajaran ini saja yang kita bawa. Ya, pertama adalah pengabdian dia. Pengabdian penuh, komitmen penuh hidupnya adalah untuk Tuhan. Kedua, kecintaannya ya dalam studi firman Tuhan, teologi, untuk bisa mengajar jemaat. Dan ketiga adalah perilaku kehidupan sehari-hari yang kita sebut sebagai kerendahan hati ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita ya bisa belajar sesuatu dari Bapak Reformasi ini. Mari kita berdoa. Bapak, bantulah kami semua untuk bisa menangkap semangat dari John Calvin ini. Kehidupan kami juga bisa berbuah banyak seperti kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.